Setiap malam Jumat Kliwon, Surti, sesuai dengan apa yang dibicarakan dulu dengan si dukun, sesuai dengan kesepakatan dulu dengan si dukun dan Raja Buto Ijo, Surti setiap malam Jumat Kliwon, dia melayani nafsu birahinya si Buto Ijo di kamar khusus yang mereka sediakan di rumahnya. Dan Darto, sebelum Surti melayani si Raja Buto Ijo itu, dia menyembelih ayam cemani. Lalu si darah ayam cemani itu dia masukkan ke dalam gelas dan disuguhkan di kamar tempat Surti dan si Raja Buto Ijo mengayuh birahi, memuaskan nafsu setan mereka berdua. Setiap malam Jumat, Imron, anaknya Darto, sudah tahu kegiatan yang dilakukan oleh ibu dan bapaknya dan membiarkan begitu saja. Yang penting bagi Imron, dia kaya raya. Kegiatan Imron sehari-hari, di mana dia pulang sekolah, dia nongkrong berpoya-poya dengan teman-temannya, minum minuman keras. Itu menjadi kesehariannya Imron, anak dari Darto dan Surti, si para penganut pesugihan Raja Buto Ijo. Tahun berganti tahun, kondisi Surti dari tahun ke tahun semakin memburuk. Darto benar-benar bingung dengan kondisi kesehatan istrinya. Sekejap-sekejap sakit, sekejap-sekejap sakit. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit yang paling mahal pun tidak bisa menyembuhkan sakit yang diterima oleh Surti. Ditambah lagi tiap malam Jumat Kliwon, dalam kondisi sakit pun, Surti masih tetap harus melayani nafsu birahi si Buto Ijo. Sampai satu waktu, malam Jumat Kliwon seperti biasa, Surti sudah berdandan sedemikian rupa akan menyambut kedatangan suami bangsa jinnya, si Raja Buto Ijo. Dan Darto pun menyembelih ayam cemani sebagai persembahan kepada junjungannya. Malam Jumat itu, entah malam Jumat yang keberapa, Surti seperti biasa melayani nafsu birahi si Raja Buto Ijo. Darto, suaminya, dengan setia menunggu di ruang tamu, menunggu selesainya ritual yang dilakukan oleh Surti, istrinya. Semalaman Darto terjaga sampai pagi. Darto merasa aneh, ada yang janggal. Karena biasanya jam 5 pagi, Surti keluar dari kamar ritual itu. Tapi sudah jam 6 pagi, Surti tidak mau keluar-keluar. Karena penasaran, Darto pun menggedor-gedor pintu tempat ritualnya Surti. Tidak ada jawaban dari dalam kamar. Darto semakin cemas. Akhirnya dia pun mendobrak pintu kamar ritual itu. Istrinya tergeletak tanpa busana di tengah pembaringan. Darto bergegas dengan maksud membangunkan istrinya. Begitu dibangunkan oleh Darto, tubuh istrinya sudah mengeras, sudah kaku. Dan begitu dicek oleh Darto, sudah tidak ada napas yang keluar dari hidung istrinya. Sudah tidak ada detak jantung di dada istrinya. Sudah tidak ada denyut nadi di pergelangan tangan istrinya. Istrinya Darto, Surti, meninggal dunia setelah dia melayani nafsu birahi sahwatnya si Raja Buto Ijo. Dan padahal pada dasarnya Surti menjadi tumbal kedua dari kekayaan yang Darto dan Surti nikmati selama ini. Darto nangis sesenggukan. Istri tercintanya yang selama ini berjuang bersama-sama mati, meninggalkan Darto sendirian, hidup berdua bersama anaknya. 1 minggu pasca Darto ditinggal mati oleh Surti, Imron, anaknya Darto, akan melangsungkan pernikahan dengan gadis pujaannya. Seorang gadis cantik, anak kampung yang merupakan tetangga Darto dulu. Dinikahkanlah Imron oleh Darto kepada salah satu anak tetangganya di kampung dulu. Tapi berdasarkan wangsit yang Darto terima, sewaktu dia tidur bermimpi didatangi si Raja Buto Ijo.
Darto berkata kepada Imron bahwa keperawanan istrinya Imron harus diberikan kepada si Raja Buto Ijo sebagai syarat langgengnya kekayaan mereka. Imron dengan pikiran sempit, dia pun menyetujui keperawanan istrinya diberikan kepada si Raja Buto Ijo yang menjadi sesembahan keluarga mereka selama ini. Imron menyetujui begitu saja karena di pikiran Imron masalah perawan dengan uang yang begitu banyak dia bisa mencari lagi. Apalagi ini sebagai syarat langgengnya kekayaan yang mereka miliki. Imron pun dengan setuju menyetujui rencana bapaknya yang merupakan permintaan dari Raja Buto Ijo itu. Tibalah di hari pernikahan, malam harinya, istrinya Imron menunggu kedatangan suaminya di dalam kamar untuk menikmati malam pertama mereka berdua. Singkat cerita, istrinya Imron yang dari pada Isa nunggu-nunggu kedatangan suaminya gak datang-datang, akhirnya dia tertidur. Dan pas tengah malam, seperti apa yang dikatakan Darto, saat Darto sedang bersemedi di kamar ritual yang merenggut nyawa istrinya, dia merasakan kehadiran dari sesembahannya, si Raja Buto Ijo itu. Raja Buto Ijo itu dengan tubuh tinggi besar, hanya memakai cawat, dengan taring yang menonjol keluar dari mulutnya, tertawa terbahak-bahak di hadapan Darto yang sedang duduk bersila. Lalu si Buto Ijo itu pun masuk ke dalam tubuhnya Darto, menyusup ke dalam tubuhnya Darto untuk mengambil mangsanya, mengeksekusi keperawanan istri dari Imron, menantu Darto sendiri. Karena yang mengendalikan jasadnya Darto adalah si Raja Buto Ijo. Raja Buto Ijo itu seperti yang menyirap istri dari Imron, anaknya. Lalu malam itu direnggutlah keperawanan dari istri Imron, menantu Darto, oleh Raja Buto Ijo yang masuk ke dalam tubuhnya Darto tanpa sepengetahuan istrinya Imron. Dan pasca kejadian itu, memang kekayaan mereka semakin bertambah dan bertambah. Lalu Darto meminta izin kepada Imron untuk menikah lagi. Dengan senang hati, Imron pun mengizinkan bapaknya untuk nikah kembali. Dan Darto menikah kepada salah satu karyawannya yang bekerja di restorannya Darto. Karena tujuan Darto bukan semata-mata ingin menikah, tapi itu adalah sebagai syarat dari Raja Buto Ijo agar lebih mempermudah Darto untuk mendapatkan tumbal, sekaligus melakukan ritual yang biasa dilakukan almarhum istrinya Surti. Darto pun menikahi karyawannya yang bekerja di restorannya Darto. Setelah menikah dengan istri barunya, si Raja Buto Ijo tiap malam Jumat, kalau dulu selalu langsung menyetubuhi istrinya Darto, waktu itu tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tapi si Raja Buto Ijo, dia masuk ke dalam tubuhnya Darto dan bersama-sama Darto menikmati tubuh dari istri barunya Darto. Selang 2 bulan pasca menikah dengan Darto, istri barunya Darto ini pun mengandung. Dan singkat cerita melahirkanlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Dayat. Setiap malam Jumat Kliwon tetap aja terjadi lagi hal-hal seperti itu. Si Raja Buto Ijo masuk ke dalam tubuh Darto, menikmati kemolekan dan kecantikan tubuh istri barunya Darto yang merupakan ibu dari Dayat, anak kedua Darto. Tanpa sepengetahuan istrinya Darto yang baru. Karena si Raja Buto Ijo ini selalu masuk ke dalam tubuhnya Darto. Singkat cerita, saat usia Dayat, anak kedua Darto,
Waktu itu usia Dayat 2 tahun. Ibunya Dayat, istri kedua Darto, meninggal dunia pasca digumuli oleh Darto dan si Raja Buto Ijo. Sama seperti waktu meninggalnya Surti setelah disetubuhi oleh Raja Buto Ijo, sesembahan keluarga Darto. Ibunya Dayat pun meninggal, sama persis kondisinya seperti almarhum Surti. Dayat kecil yang waktu itu berusia 2 tahun dirawat oleh pembantunya Darto. Karena sejak saat itu, Darto tidak lagi menikah. Dayat tidak pernah merasakan kasih sayang dari bapaknya Darto. Selama ini, dia hanya diurus oleh salah satu pembantu bapaknya. Berbanding terbalik dengan kakak tirinya, yang setiap keinginannya dipenuhi oleh Darto, bapaknya. Kalau Dayat tidak seperti kakaknya Imron. Dan karena Dayat hanya diasuh oleh pembantunya, pembantunya ini pun mengajarkan mengaji kepada Dayat, mengajarkan sholat kepada Dayat. Dan Dayat pun setelah dewasa